Saya percaya semua kita sebagai anak-anak Papa di surga itu pasti ingin hidup menyenangkan Dia. Amin. Betapa salahnya kita kalau kita hidup gak pernah menyenangkan Dia. Nah, kita mau tanya, untuk bisa menyenangkan Dia itu hanya ada satu cara: mengetahui apa yang Dia suka. Betul? Kalau kita gak pernah tahu apa yang Dia suka, gimana bisa menyenangkan? Nah, apa yang Dia suka, atau kata lain, apa yang Dia kehendaki, satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kepada kita apa itu kehendak Papa, itu ditulis. Nah, seringkali orang karismatik rajin puasa. Oh, kita tanya teman kita, kamu puasa untuk apa? Cari kehendak Tuhan. Sejak saya tahu ayat itu, ngapain kehendak Tuhan dipuasain segala? Sudah ditulis. Lakukan saja. Apa ayatnya? Mari kita buka 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Kalau puasa itu bukan lagi cari kehendak Tuhan, kita perang dalam puasa itu. Seringkali saya ketemu begini, ya karena mau cari sekolah anak-anak itu repot sekali. Mau yang mana? Saya tuh aduh kamu itu gitu cuma ngerepoti Tuhan. Untuk anak sekolah pakai 3 kriteria ini. 1, cari sekolah yang bagus. 2, murah. 3, dekat rumahmu. Beres. Katakan amin cepat. Ya tau ngapain puasa segala. Ada lagi yang berdoa, kami tuh mau pindah rumah, tapi gak tahu kemana. Kami takut salah, maka kami puasa. Itu juga gak usah dipuasain. Saya anjurkan pada semua orang Kristen, kalau mau cari rumah gampang, cari ada setannya, itu pasti murah. Katakan amin cepat. Ngapain repot-repot? Itu gak perlu puasa kalau begitu. Ayo kita baca itu. 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya semua orang diapakan, diselamatkan dan memperoleh kepengetahuan akan kebenaran. Jadi kehendak Papa cuma satu ini. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang menuliskan apa kesukaan Papa kita, apa kehendaknya, kecuali ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Hafal bukan? Kalau kita belum hafal berarti saudara belum Kristen. Karena kita jadi Kristen gara-gara ayat itu, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Papa akan dunia ini, sehingga diberikannya Yesus anak yang tunggal, supaya barang siapa percayakan Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gabungkan 2 ayat ini. Maka muncul pertanyaan begini, kapan kita sebagai gereja sibuk menyatakan Yohanes 3:16 supaya keinginan Papa kita digenapi, supaya semua orang diselamatkan? Bedakan saudara, Papa tidak ingin semua orang jadi Kristen, tidak. Yang Dia ingin supaya semua orang diselamatkan. Beda loh saudara. Contoh, di daerah Jawa Barat ada ratusan gereja yang tidak eksis sebagai gereja. Enggak ada pelang, enggak ada pendeta, enggak ada apa-apa. Tapi mereka tetap sholat. Saya kagum dengan kelompok mereka. Aneh. Mereka tidak pindah agama, tidak. Karena tidak mungkin juga. Tapi mereka percaya Yesus. Apa salah? Tidak. Karena apa? Di Indonesia, kalau gedung gereja dibangun besar-besar, saudara, dengarkan, buat mereka itu sakit hati. Kenapa sakit hatinya? Karena mereka tahu yang ngisi bakal kelompok mereka nanti. Loh kalau enggak siapa lagi yang ngisi gedung gede-gede? Lo ngerti nggak maksud saya ini? Ya makin besar gedung itu membuat masalah di negara ini. Papa tidak ingin semua orang jadi Kristen, tidak. Diselamatkan itu beda dengan jadi Kristen. Kristen cuma agama kok. Berapa banyak Kristen penipu juga? Ya sudah. Yang penting bagaimana mereka kenal keselamatan itu, sampai mengetahui akan kebenaran itu. Ajarkan, kemudian Pak Bambang sudah bilang, jadi murid, nggak harus Kristen, tidak harus. Sampai hari ini masih berapa orang yang belum beragama Kristen. Buat saya nggak apa-apa, tapi saya muridkan mereka dengar firman lewat SMS, lewat telepon. Kalau ada waktu saya kunjungi mereka ke banyak tempat. Nah, bagaimana pengertian kita supaya Yohanes 3 ayat 16 itu digenapi? Saya beri pertanyaan gini kepada saudara.
Roh Kudus memberi saya hikmat itu. Ada satu pertanyaan, tapi jawabannya ada dua dan kita milih. Kalau saya pakai istilah multiple choice. Pertanyaan begini, menurut saudara, Papa di surga dan Tuhan Yesus itu lebih suka, lebih senang A, dibuatkan gedung gereja yang megah dan ibadah yang wah, sound system yang miliar, alat musik yang ratusan juta, sekarang masing-masing berlomba. Atau yang kedua, B, dicarikan orang-orang yang belum percaya Yesus supaya kenal Yesus. Atau B jawabannya, pasti B. Tapi mari kita jujur, kenyataannya gereja buat yang mana? Aneh bukan? Aneh. Tahu mana yang benar, kenapa buat yang salah? Itu namanya munafik. Jadi seharusnya yang kita sibukkan sekarang bukan gedung itu. Bagaimana orang-orang ini kenal? Dan tidak perlu kita bawa ke gedung. Kita bersemuritkan di mana-mana. Belajar dari Tuhan Yesus. Saya pernah menghitung, lebih dari 60% yang gereja buat itu nggak disuruh dan nggak ditulis di Alkitab. Gila nggak? Satu contoh soal gedung. Maka itu kenapa dari dulu, kalau saya kenal saya dari tahun 80-an sudah jadi pendeta, kenapa sampai hari ini saya nggak pernah bangun gedung gereja satu pun sampai hari ini. Bahkan saya sudah komitmen sejak tahun 70-an yang lalu, tidak akan 1 rupiah pun uang saya keluar untuk bangun gedung gereja. Itu sudah komitmen saya dari tahun 70-an. Kenapa? Karena itu nggak ditulis oleh Alkitab. Jadi berusahalah yang ditulis dilakukan. Pasti saudara bingung dengar ini. Oke, saya ajak mikir baik-baik. Sekarang buka Kisah Rasul. Pasal kedua, ayat 41. Berapa anggota gereja pertama di dunia? 3.120 orang. Karena yang kumpul pertama 120, lalu tambah 3.000 hari itu. Saya tanya kepada saudara, besar nggak angka 3.000 itu? Wih, besar. Pertanyaannya, pernahkah kita tanya, kumpulnya di mana orang sebanyak itu? Enggak. Bukan di lapangan. Kalau sampai di lapangan dikeroyok tentara Romawi itu. Imam-imam kepala kan ribut itu nanti. Gedung besar pada zaman itu cuma ada 2. Satu Istana Herodes, 2 bait suci. Mungkin gak Petrus buat panitia sewa gedung ibadah? Ayo jawab, mungkin gak Petrus sewa gedung itu? Kenapa tidak mungkin? 1, gak punya uang. 2, gak mungkin, ditangkap nanti rame-rame. Mereka dimusuhi habis-habisan zaman itu. Nah ini pertanyaan penting. Sampai Kisah Rasul 28, saudara, tidak ada satu ayat pun yang Petrus berkata gini, saudara kita doa puasa, kita perlu beli tanah untuk bangun gedung ini. Pasal 2 ayat 47. Sambil memuji Tuhan dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Papa buat apa? Menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayo kita hitung kasar. Dalam waktu 2 bulan, yang pertama 3.000 dan tiap-tiap hari ditambah. Lagi sekali kata diselamatkan, bukan dikristenkan. Saudara. Hitung kasar, 2 bulan jadi berapa itu kira-kira? Ayo kasar saja, jangan tiap hari 3.000, terlalu ekstrim. Tiap-tiap hari ditambah dengan orang diselamatkan, tiap hari. Pertama 3.000, 2 bulan 60 hari jadi berapa kira-kira? Angka saja sebutkan. 5.000, terus sedikit. Oke, ambil 5.000 saja. Setahun. Berapa itu? Lagi sekali, dengar. Gereja harus melakukan cara ini. Alkitab tidak menyuruh bangun gedung sama sekali. Jawabannya kemana? Mereka digembalakan di rumah-rumah. Kembali kepada keluarga, saudara. Hebat, saudara. Yang berikut. Mereka itu perlu transport atau tidak untuk nginjil? Sangat perlu. Walaupun zaman itu cuma ada 4 macam transport. 1 jalan kaki, 2 kuda, 3 unta, 4 kapal laut. Udah, gak ada lagi yang lain.